Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pagi selalu dimulai dengan tawa di rumah kecil itu. Rumah sederhana, tapi penuh cinta. Arman, seorang ayah pekerja keras, selalu bangun paling pagi. Ia menyiapkan air panas untuk istrinya, Nadia, sebelum berangkat kerja. Nadia adalah istri yang lembut, penuh perhatian, dan sangat mencintai keluarganya. Mereka memiliki 2 anak, Alia, 12 tahun, dan Raka, 7 tahun. Setiap pagi, Nadia memastikan seragam anak-anak rapi. Alia sering bercanda, "Bu, ayah itu kalau nggak sarapan buatan ibu pasti lemes." Arman tersenyum memeluk Nadia dari belakang karena masakan ibu itu cinta. Tetangga sering berkata, rumah kalian selalu hangat. Dan memang begitu adanya. Tak ada yang menyangka kebahagiaan itu akan runtuh. Perlahan, tanpa suara. Semuanya berubah sejak Arman mendapat promosi jabatan. Ia sering pulang malam. Awalnya Nadia memahami. Kerja keras itu demi kita, pikirnya. Namun kebiasaan kecil mulai berubah. Arman jarang tersenyum. Ponselnya selalu digenggam. Ia mulai mudah marah pada hal sepele. Suatu malam, saat Nadia menyajikan makan malam, Arman berkata dingin, "Aku capek. Besok saja makannya." Nada suaranya bukan Arman yang dulu. Nadia terdiam. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya, mungkin memang lelah. Di kantor, Arman mengenal Maya, seorang perempuan muda, mandiri, dan pandai mendengarkan. Berbeda dengan Nadia yang sibuk rumah dan anak, Maya selalu punya waktu. Selalu berkata, "Kamu hebat, Mas. Gak semua pria sekuat kamu." Kalimat sederhana, tapi perlahan mengisi kekosongan yang seharusnya dibicarakan Arman dengan istrinya. Perhatian berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi rahasia. Arman mulai berbohong. Rapat palsu, lembur fiktif, tugas dinas yang tak pernah ada. Hatinya terbelah, tapi ia tetap pulang ke rumah, berpura-pura sebagai ayah dan suami yang sama. Nadia mulai merasakan sesuatu, bukan karena bukti, tapi karena hati seorang istri jarang salah. Ia menemukan parfum asing di baju Arman, senyum yang tak lagi ia dapatkan. Tatapan kosong saat bersama keluarga. Suatu malam, Nadia bertanya pelan, "Mas, apa aku masih cukup buat Mas?" Arman terdiam, pertanyaan itu menusuk. "Jangan berlebihan," jawabnya singkat. Air mata Nadia jatuh. Bukan karena jawaban itu, tapi karena ia tahu suaminya sedang menjauh. Alia mulai sering menyendiri. Ia mendengar pertengkaran yang disembunyikan orang tuanya. Suatu malam, Alia berkata pada ibunya, "Bu, ayah kenapa sekarang jarang ngobrol?" Nadia tersenyum sambil memeluk anaknya. "Ayah cuma capek." Tapi Alia tahu, rumah ini tak lagi sama. Raka pun sering menangis tanpa sebab. Ia hanya berkata, "Ayah sekarang nggak kayak dulu." Hari itu, Nadia tak sengaja melihat pesan di ponsel Arman. "Aku kangen. Kapan kita ketemu lagi?" Dunia Nadia runtuh, tangannya gemetar, napasnya sesak. Saat Arman pulang, Nadia menunggu di ruang tamu. Ponsel itu diletakkan di atas meja. "Siapa Maya?" tanyanya pelan. Arman terdiam lama. Tak ada lagi alasan. "Maaf." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Maaf yang terlambat. Maaf yang menghancurkan segalanya. Tangisan pecah. Teriakan memenuhi rumah. "Apa kurangku, Mas? Aku setia. Aku jaga anak-anak kita." Arman menangis. "Aku tersesat, aku salah." Tapi luka tak sembuh dengan pengakuan. Di balik pintu kamar, Alia menutup telinganya. Raka memeluk boneka, menangis dalam diam. Malam itu Arman pergi dari rumah. Hari-hari berikutnya sunyi. Nadia jatuh sakit. Bukan karena tubuh, tapi karena hatinya remuk. Ia harus kuat demi anak-anak. Ia bekerja kecil-kecilan. Ia tersenyum di depan mereka, meski hatinya hancur. Alia mulai dewasa terlalu cepat. Raka menjadi pendiam. Sementara Arman menyesali semuanya. Maya pergi ketika tahu Arman kehilangan keluarganya. Hubungan itu hanya indah saat terlarang, bukan saat konsekuensi datang. Suatu hari, Arman datang dengan mata sembab. "Aku mau pulang, tapi kalau kamu tak bisa memaafkan,
Aku terima. Nadia menatap pria yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Aku bisa memaafkan, tapi hatiku tak bisa kembali utuh. Air mata jatuh di antara mereka. Mereka berpisah, bukan karena benci, tapi karena luka terlalu dalam. Anak-anak tumbuh dengan 2 rumah dan 1 pelajaran pahit. Keluarga bukan hancur karena kekurangan cinta, tapi karena seseorang berhenti menjaga kesetiaan. Dan Nadia belajar, tidak semua yang rusak bisa diperbaiki, tapi semua yang hancur bisa dijadikan pelajaran. Jangan pernah mencari bahagia di luar rumahmu, karena saat kau menyadari kesalahanmu, rumah itu mungkin sudah runtuh, dan tawa yang dulu hangat hanya tinggal kenangan. Wanita yang baru hadir mungkin memberi tawa, tapi istrimu adalah perempuan yang setia menemanimu saat hidup tak memberi apa-apa.